Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Etniwari, SKBD MKep, dosen pada program studi Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa pada semester 3 dengan kode mata kuliah SB.3.18 dengan bobot 6 SKS yang terdiri dari 4 SKS teori dan 2 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan secara komprehensif. Capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan pada kehamilan yaitu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menegakkan diagnosa kehamilan; 2. Memahami komponen antenatal care; ketiga, melakukan screening resiko maternal dan screening kesejahteraan janin; keempat, memahami ketidaknyamanan umum pada ibu hamil; kelima, memahami kebutuhan nutrisi; keenam, memahami etika kewenangan dan ruang lingkup profesi bidan dalam asuhan kehamilan; ketujuh, melakukan manajemen asuhan pada kehamilan; kedelapan, memahami penyusunan birth plan; kesembilan, memahami persiapan keluarga; kesepuluh, memahami manajemen dan administrasi obat pada ibu hamil; kesebelas, memahami risk assessment tool pada antenatal care; kedua-belas, melakukan asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks; ke-13, memahami pasien safety pada asuhan antenatal; ke-14, memahami pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, reflektif praktik klinik, dan promosi kesehatan dalam antenatal. Pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah 1. Diagnosa kehamilan; 2. Komponen antenatal care; 3. Screening resiko maternal dan screening kesejahteraan janin; 4. Ketidaknyamanan umum dalam kehamilan; 5. Kebutuhan nutrisi; 6. Etika kewenangan dan ruang lingkup praktek bidan dalam asuhan kehamilan; 7. Manajemen asuhan kehamilan; 8. Penyusunan birth plan; 9. Persiapan keluarga; 10. Manajemen dan administrasi obat pada ibu hamil; 11. Risk assessment tool pada antenatal care; 12. Asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks; 13. Pasien safety pada asuhan antenatal; 14. Pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, reflektif praktik klinik, dan promosi kesehatan dalam antenatal. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, tatap muka langsung baik di dalam kelas maupun di laboratorium. Agar pembelajaran mata kuliah ini dapat diselesaikan dengan baik, saya menggunakan sistem pembelajaran dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan metode ceramah atau lecture learning. Penyampaian materi
dengan menggunakan PowerPoint yang menarik dan juga video pembelajaran. Untuk pembelajaran di laboratorium, saya melakukan demonstrasi pada Pantum dan selanjutnya diikuti oleh mahasiswa praktik mandiri satu persatu. Yang kedua, interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning di mana mahasiswa aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan review atau recall materi yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan di akhir materi yang saya sampaikan, saya melakukan diskusi dan tanya jawab bersama mahasiswa. Selain itu, saya menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Saya memberikan kasus kepada mahasiswa untuk didiskusikan dengan kelompok kecil atau small group discussion. Dengan metode SGD ini, mahasiswa akan berdiskusi dengan kelompok atau antar kelompok dengan dosen dalam mendiskusikan kasus yang sudah diberikan. Selain itu, saya menggunakan self-directed learning di mana saya memberikan tugas kepada masing-masing mahasiswa untuk membuat resume dari materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, yaitu assessment, merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Komponen dalam penilaian yaitu 1. Dari nilai UTS 20%, kedua dari nilai UAS 20%, yang ketiga dari nilai tugas 20%, yang keempat dari nilai praktikum 40%. Demikian mata kuliah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan dengan pokok bahasan prosedur pengumpulan data objektif pada ibu hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana adik-adik, sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Siap. Oke, kita absen terlebih dahulu. Ini mahasiswanya 11. Hadir semua berarti ya? Ya. Baik. Oke, kita lanjut ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, untuk pertemuan siang ini kita akan membahas terkait dengan prosedur pengumpulan data objektif ya. Tapi sebelumnya ini kan pertemuan yang kedua. Ibu ingin merecall ulang materi pertemuan kemarin ya. Kalau materi kemarin terkait prosedur pengumpulan data subjektif ya, anamnesa kepada pasien pada pemeriksaan awal. Coba kira-kira ada yang masih ingat terkait dengan apa saja yang ditanyakan kepada ibu hamil? Ya, silakan Nisa. Ada biodata, keluar peta. Ya, baik. Sudah cukup lengkap. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi, adik-adik? Oh ya, silakan Sofi. Ada riwayat penyakit yang lalu, riwayat operasi, riwayat penyakit keluarga, riwayat ginekologis. Ya, berarti sudah disebutkan adik-adik yang tadi ya terkait dengan prosedur anamnesa atau prosedur pengumpulan data subjektif. Alhamdulillah adik-adik sudah memahami terkait dengan apa saja yang di anamnesa yang disampaikan ke pasien pada kunjungan awal.
Oke, kita lanjut ke materinya saat ini terkait dengan prosedur pengumpulan data objektif ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan keadaan umum, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Tapi fokus kita untuk pemeriksaan fisik itu pada pemeriksaan abdomen ya. Kita lanjut. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan fisik? Kalian tahu tidak pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu mulai dari apa sampai apa? Dari kepala sampai kaki. Iya, betul sekali ya. Mulai dari kepala sampai kaki atau yang biasa disebut dengan head to toe. Oke, tujuannya apa? Yang pertama, memperoleh atau mengumpulkan data tentang kesehatan atau keadaan tubuh pasien. Ya, jadi dari anamnesa tadi kita buktikan dengan pemeriksaan fisik begitu. Kemudian yang kedua, menambah informasi atau menyangkal data yang diperoleh dari riwayat pasien. Kalau di keluhan utama misalnya ibu mengatakan saya keluhannya bengkak di kaki. Nah, dengan pemeriksaan fisik kita akan cek apakah benar ibu mengalami bengkak di kakinya atau tidak, begitu ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah pasien. Nah, apakah ada masalah lain yang dirasakan oleh pasien selain dari data anamnesa. Kemudian yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan tindakan yang telah diberikan. Misal kemarin ibunya mengalami bengkak di kaki, kemudian pada saat pulang kalian berikan informasi terkait penanganan ODEM. Nah, pada saat pemeriksaan ulang kita cek lagi apakah ibunya itu masih ODEM atau sudah tidak, begitu ya. Itu tujuan dari pemeriksaan fisik. Selanjutnya, nah ini kalau kita memeriksa ya ke pasien, terutama ini untuk ibu hamil, itu ada beberapa teknik. Ada inspeksi, palpasi, kemudian perkusi dan juga auskultasi. Kalau inspeksi ini di awal pasti kita lakukan pemeriksaan inspeksi ya untuk melihat bagaimana kondisi organ tubuh pada ibu tersebut. Kemudian palpasi. Palpasi ini dengan menggunakan indera peraba. Jadi benar-benar kita lakukan perabaan ke tubuh pasien. Kemudian perkusi ini dengan menggunakan ketukan. Ada alatnya ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita periksa pada ibu hamil itu refleks patella gitu. Kemudian auskultasi ini dengan cara mendengarkan. Kalau di ibu hamil kita pemeriksaan detak jantung janin gitu. Dari sini ada yang ditanyakan, sudah paham teknik dari pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Paham. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana atau apa saja yang kita periksa pada pemeriksaan fisik ibu hamil. Tadi disampaikan dari kepala sampai ke kaki ya. Ini dari kepala dan muka. Jadi kepala itu kan ada wajah, kemudian hidung, telinga, kemudian mata, kemudian mulut, gigi ya. Mata ya. Kalau mata itu biasanya yang paling fokus kita periksa itu apakah simetris atau tidak. Kemudian bagaimana status anemi pada ibu tersebut, apakah konjungtivanya normal atau pucat gitu. Kemudian kalau wajah kita lihat apakah ada perubahan pada plasma gravidarum atau tidak. Itu fokus pada ibu hamil ya, pemeriksaan pada ibu hamil. Kemudian kalau mulut dan gigi kita lihat kondisi giginya ya, apakah ada berlubang, ada karies gitu ya. Kemudian kita lihat telinganya bagaimana, apakah bersih ataukah ada infeksi, tanda-tanda infeksi gitu ya. Kemudian di bagian leher, di leher ini fokus kalau di ibu hamil kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan juga apakah ada bendungan vena jugularis ya. Kemudian di dada dan mame. Mame ini kan berkaitan dengan ibu hamil ya, payudara. Nah, fokusnya kita lihat apakah ada hiperpigmentasi pada areola mame, apakah ada kolostrum yang sudah keluar. Kemudian kita palpasi. Di palpasi kita lihat apakah ada
benjolan abnormal pada payudara ibu. Selanjutnya turun lagi ke bawah ke bagian obstetriknya ibu, bagian abdomen. Nah, di abdomen ini yang fokus untuk pemeriksaan kita ya, pemeriksaan Leopold. Jadi kalau untuk pemeriksaan abdomen pada ibu hamil itu ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold 4. Sebelum dipalpasi kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana kondisi perutnya ya. Kita lihat linea nigranya. Garis yang dari bawah pusat sampai simfisis ya. Kemudian strie, apakah ada strie gravidarum, strie albicans ya. Strie itu yang nantinya menetap menjadi stretch mark, gitu loh ya, garis-garis seperti laba-laba ya yang di samping kanan kiri perut ibu. Tuh. Nah, ini pemeriksaan Leopold 1 ya untuk mengetahui tinggi fundus uterinya. Bisa per jari ataupun dengan metlin ya. Kemudian untuk menentukan apa bagian janin yang ada di fundus itu apa gitu, apakah kepala ataukah bokong. Nah, untuk pemeriksaan Leopold ini nanti kita belajar melalui pemeriksaan pantum di laboratorium ya. Kemudian Leopold 2 ini menentukan bagian janin yang ada di kanan dan kiri perut ibu. Kemudian kalau Leopold 3 ini untuk menentukan bagian bawah janin ya, itu apakah bokong atau kepala, posisinya normal ataukah sungsang gitu. Kalau Leopold 4 ini untuk menentukan apakah bagian terendah janin itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum begitu. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan palpasi Leopold ya, kita lanjut dengan pemeriksaan DJJ, detak jantung janin ya. Nah, ini untuk mengetahui kesejahteraan janin, bagaimana normalnya detak jantung janin itu 120 sampai 160 kali per menit ya. Nah, setelah Leopold di abdomen, kita turun ke genitalia eksterna. Ini kita permisi dulu kepada ibunya, apakah beliau setuju untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kalau tidak bersedia, kita harus menghormati keputusan dari pasien. Nah, kemudian ekstremitas. Ini ekstremitas itu ada atas dan bawah. Jadi ekstremitas atas itu tangan dan ekstremitas bawah itu kaki. Apa yang diperiksa ya, kita lihat apakah ada odem atau tidak. Kemudian apakah refleks patelanya ya dengan perkusi tadi positif atau tidak gitu untuk ekstremitas. Itu untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, ini selanjutnya ada video pembelajaran terkait pemeriksaan abdomen. Silahkan dilihat ini untuk memahami terkait pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Nah, ini pertama mengukur tinggi fundus uterinya ya. Kita tengahkan dulu ya sampai ke fundus uteri ya. Kemudian kita ukur TFU-nya, ada per jari ataupun dengan metlin dalam bentuk sentimeter ya. Kalau sentimeter tadi itu untuk menentukan usia kehamilan dan perkiraan berat janinnya ya. Ini menggunakan per jari ya. Kalau ini menggunakan metlin gitu. Ini untuk Leopold 1. Nah, ini pemeriksaan detak jantung janin ya. Tadi dipilih punktum maksimumnya di sebelah mana. Kalau di sini berarti di sebelah kanan perut ibu. Itu untuk video pembelajaran pada pemeriksaan Leopold. Ada yang ditanyakan adik-adik? Pemeriksaan fisik pada ibu hamil mulai dari kepala sampai ke kaki atau ekstremitas bawah. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita ke pemeriksaan laboratorium. Oke? Ya, baik Sisa, silakan. Berapa bulan untuk pemeriksaan fundanoskop? Oh, pemeriksaan fundanoskop ini tadi ya.
Adik-adik mungkin ada yang sudah pernah membaca di jurnal atau di buku ajar usia kehamilan berapa, pemeriksaan DJJ dengan funendoskop. Ayo silakan. Oh ya, sebelahnya. Silahkan. Untuk pemeriksaan funendoskop itu dilakukan pada usia kehamilan kurang lebih 20 minggu ya, ya. Benar sekali ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan detak jantung janin, kalau di bidan ya, pemeriksaan di bidannya biasanya memang kita menggunakan funendoskop ya. Biasanya dimulai pada umur kehamilan 5 bulan itu baru bisa didengarkan dengan funendoskop. Kalau dengan Doppler itu usia kehamilan 12 minggu itu sudah terdengar. Kalau USG itu lebih dini lagi, usia kehamilan 7 minggu sudah bisa kita lihat detak jantung janinnya. Ada yang ditanyakan lagi, Dek? Oh ya, Fani silakan. Pada bagian pemeriksaan payudara. Payudara tadi ya. Kira-kira kapannya waktunya ASI keluar pada ibu hamil? Oke, baik. Tadi kan di pemeriksaan payudara kita harus ngecek ya apakah ASI-nya sudah keluar atau belum. Ada yang bisa menjelaskan ke temannya kapan kira-kira kolostrum ya atau ASI itu keluar? Oke, ya Yuli silakan. ASI mulai keluar itu sejak usia kehamilan 5 sampai 6 bulan pada trimester 3. Nah, ASI atau kolostrum ini keluar saat hamil atau sebelum bayi lahir, berarti ASI sudah siap untuk diberikan. Ya, baik. Sudah benar ya, kalau misalnya pengeluaran ASI atau kolostrum itu biasanya memang di usia kehamilan trimester 3. Usia kehamilan 16 minggu itu mulai diproduksi. Ya, kemudian makanya di trimester 3 itu kan harus dilakukan perawatan payudara, masase payudara untuk merangsang pengeluaran ASI supaya nanti pada saat bayi itu lahir, ibu siap untuk memberikan ASI begitu ya. Bagaimana Fani sudah paham? Oke, untuk materi terkait prosedur pengumpulan data objektif dengan pemeriksaan pada ibu hamil ini sekiranya mungkin adik-adik sudah bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Nah, untuk membuktikan itu coba saya ingin tahu satu mahasiswa untuk menyimpulkan materi yang saya sampaikan ini tadi. Oke, Erika ya. Baik. Kesimpulannya pada materi ini pengumpulan data objektif pada ibu hamil itu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan keadaan umum, kedua ada pemeriksaan fisik di mana meliputi seperti tinggi badan, berat badan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti yang tadi Ibu sebutkan dari kepala, wajah, leher, dada, kemudian abdomen. Di abdomen itu ada 4 pemeriksaan. Di sana ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Iya, baik, sudah lengkap semua ya dijelaskan sama Erika. Di kalau pemeriksaan abdomen itu ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Leopard 3 tadi untuk mengetahui apa, Dik? Menentukan bagian terendah janin itu apa ya. Diteruskan dengan Leopard 4 untuk memastikan apakah bagian terendah janin tadi sudah masuk PAP atau belum. Nah, untuk pemeriksaan Leopard ini nanti kita lanjutkan di pemeriksaan laboratorium ya. Selanjutnya ini untuk tugasnya. Jadi adik-adik ini saya beri kasus ya yang nanti akan didiskusikan dengan kelompok kecilnya. Jadi anak 11 ini dibagi menjadi 3, ada yang 3 mahasiswa, ada yang 4 mahasiswa. Nah, ini buatlah kan ada kehamilan dengan sungsang, lintang, ganda ya. Kira-kira untuk pengumpulan data objektif, pemeriksaan fisik khususnya di Leopard itu kalian menemukan seperti apa? Gitu. Nah, ini dikerjakan, kemudian di pertemuan selanjutnya kita diskusikan bersama-sama. Oke? Baik.
Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada pertemuan kedua ini ya. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melakukan praktikum untuk pemeriksaan Leopold pada ibu hamil ya adik-adik. Pertama yang harus kita siapkan yaitu persiapan alat dulu, tak jantung janinnya. Kemudian kita lakukan cuci tangan 7 langkah ya. Setelah itu kita meminta izin terlebih dahulu kepada pasien. Permisi Bu, ini akan saya periksa bagian kandungan ibu untuk mengetahui bagaimana posisi janin dan bagaimana kesehatan janinnya. Apakah ibu bersedia? Ya, kalau ibu bersedia, kemudian kita pastikan kenyamanannya. Ibu tadi sudah buang air kecil. Kalau sudah, permisi ya, langsung kita lakukan pemeriksaan pada perut ibu. Kita buka dulu. Tetap kita jaga privasi ibu ya. Kemudian kita dekatkan Matlin yang untuk mengukur tinggi fundus uteri. Yang pertama, kita menghangatkan telapak tangan kita dan jari-jari kita supaya ibu itu merasa nyaman dan tidak terkejut nanti pada saat kita menempelkan telapak tangan ke kulit perut ibu ya. Permisi Bu, mohon untuk kakinya ditekuk karena untuk Leopold 1, 2, 3 itu kaki pasien harus ditekuk dan untuk Leopold 4 itu kakinya diluruskan kembali ya. Untuk Leopold 1 kita tengahkan ya bagian janin sampai ke fundus uteri dan kita pastikan di mana fundus uterinya. Kemudian kita raba apa yang ada di bagian fundus ya. Kalau misalnya teraba bulat, kemudian kecil, keras dan pada saat kita goyangkan itu melenting berarti itu kepala ya. Kalau misalnya teraba satu bagian besar bulat, lunak berarti bokong dan tidak melenting itu berarti bokong ya. Berarti posisinya normal kalau bokong di atas fundus. Nah, setelah itu kita ukur tinggi fundus uterinya ya. Pertama dengan menggunakan perjari ya. Kira-kira dari pusar ke batas TFU-nya itu berapa? Misalnya ini 4 jari di atas pusar gitu ya. Selanjutnya dengan menggunakan Matlin ya. Fundus uteri yang di sini yang di tangan kiri ini tetap dipegang, tidak dilepaskan. Kemudian kita ukur. Nah, untuk mengukur dengan Matlin kita yang menggunakan ukuran inci bukan yang sentimeter. Dari sini kemudian sampai ke fundus uteri. Nah, kita lihat berapa. Nanti lihatnya tetap yang sentimeter, 33 cm. Sudah. Kemudian kita turunkan tangan kita ya, jari-jari kita ke samping kanan kiri perut ibu ya. Kita dorong ke arah yang lebih jauh tangan kiri ya. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita pastikan teraba satu bagian panjang ya. Kemudian keras seperti papan, berarti ini punggung. Nah, kemudian kita dorong lagi ke arah kanan perut ibu. Ganti kita periksa pada sisi kanan perut ibu. Teraba satu bagian kecil janin, berarti ini adalah ekstremitas bayi ya. Itu Leopold 2. Kemudian kita pindah ke Leopold 3 ya. Tangan kita berada di fundus untuk menahan ya. Kemudian tangan yang kanan itu ada di pinggir atas simfisis ya. Kita raba, kita pastikan apa ini yang ada di sini. Tadi kan di Leopold 1 ada bokong, berarti di sini teraba satu bagian kecil bulat keras. Kalau tidak melenting berarti dia sudah masuk PAP. Kalau masih bisa digoyangkan atau melenting berarti belum masuk PAP ya. Kemudian kalau sudah masuk PAP kita lakukan Leopold 4 untuk memastikan seberapa jauh bagian terendah janin itu masuk pintu atas panggul ya. Ibunya disuruh untuk meluruskan kakinya. Mohon untuk diluruskan Bu kakinya. Kemudian kita menghadap ke kaki ibu ya. Jari kanan dan jari kiri kita menelusuri bagian terendah janin ini. Kalau sudah masuk PAP,
Nah, kalau bentuknya masih dalam bentuk C begini berarti ini sebagian kecil yang masuk pintu atas panggul ya, disebut konvergen. Kalau terbuka atau sejajar seperti ini berarti sebagian besar sudah masuk pintu atas panggul atau divergen gitu ya. Ini untuk Leopold 4. Sekarang saatnya satu mahasiswa yang mempraktekkan kembali untuk pemeriksaan Leopold.